Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'min wa fi riwayatin al-muslim." Tidak ada satupun yang menimpa orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim, ya, min wasobin, dari satu penyakit, wala hammin, atau kekhawatiran yang hinggap di hatinya, wala hazanin, tidak pula perasaan yang sedih merundung dirinya, wala ghammin, tidak pula perasaan susah hati yang menimpa dirinya, wala adza, dan tidak pula sesuatu yang menyakitkan dirinya, hatta syaukatu yushakuha, bahkan sampai ke satu duri yang menusuk kakinya, illa kaffarallahu biha min khatayah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kecuali itu semua, sakit itu, sedih itu, perasaan gundah gulana itu, duri yang menusuk itu akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh, alaihi salatu wassalam, wa ba'd. Ikhwah dan akhwat, sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Jalla Jalaluh kembali memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya yang tak akan mungkin kita mampu untuk menghitungnya, dan Allah tak pernah pula memerintahkan kita untuk menghitung nikmatnya tersebut. Yang Allah pinta hanya satu, yaitu kita bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut, yang mana implementasi daripada sifat syukur tersebut adalah dibuktikan dengan memperbanyak ketaatan dan ibadah semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga pula hendaknya tetap tercurahkan kepada baginda Rasul, kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan meneruskan kajian kita, pembahasan kita, yaitu seputar kematian yang indah dengan husnul khatimah. Alhamdulillah, pada tema yang lalu kita telah pun menjabarkan seputar kematian sebagai sebuah fakta yang penuh dengan misteri. Misteri dari aspek waktunya, kemudian kematian juga misteri dari aspek tempatnya. Yang ketiga, kematian juga merupakan sebuah fakta yang penuh dengan misteri dari kondisi yang kelak kita akan hadapi. Bahwa saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada di antara kita yang tahu kapan dia akan meninggal dunia. Maka waktu itu merupakan sebuah misteri. Tidak pula ada di antara kita yang mengetahui di tempat mana dia akan menghembuskan nafas terakhirnya. Sebagaimana pula tidak ada di antara kita yang tahu kondisi seperti apa yang nanti dia akan lakukan ketika kematian itu datang menjemputnya. Apakah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bepergian, apakah akhirnya kecelakaan,
atau kondisi yang lainnya. Maka dengan demikian kematian adalah sebuah fakta yang penuh misteri yang dengannya menjadikan kita menjadi pribadi yang senantiasa selalu siap dengan kematian ini. Selalu dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu menghampiri atau berada di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu kita memastikan bahwa diri kita senantiasa dalam kondisi, dalam aktivitas, dalam agenda, dalam perbuatan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kematian itu datang, kita benar-benar dalam keadaan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kematian sebagai sebuah misteri, yaitu dalam kaitannya dengan kematian yang datang secara mendadak kepada seorang manusia. Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Inna min amaratis saati ayazhara mautul fuj'ah." Bahwa di antara tanda-tanda dekatnya kiamat yaitu bermunculannya yang namanya kematian yang datang secara mendadak. Pada saat ini kita sering mendengar seseorang yang baru tadi malam kita berjumpa, ngobrol dengannya, keadaannya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Ternyata paginya dapat kabar dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita juga punya kenalan sahabat yang kemarin sore masih berolahraga bersama dengan kita, main futsal, main bola kaki, badminton dan seterusnya. Ternyata ba'da maghribnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi penting sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk juga sama-sama menginsafi, bermuhasabah, ya. Karena boleh jadi kematian yang mendadak itu juga datang menghampiri kita. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun mengatakan, "Inna ummi uftulitat nafsuha." Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara tiba-tiba dan mendadak. Walam tusi, dan sayangnya beliau belum sempat mewasiatkan kepadaku tentang suatu perkara. Fa'azunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan aku yakin ya Rasulullah, seandainya ibuku ini sebelum dia meninggal dunia dia sempat berbicara, tasaddaqat, maka dia akan mewasiatkan kepadaku untuk bersedekah, untuk berinfak. Lalu kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ini pun lanjut bertanya, "Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha?" Ya Rasulullah, seandainya aku sebagai anaknya bersedekah, berinfak dengan mengatasnamakan infak dan sedekah itu untuk ibuku, fahal laha ajrun, apakah pahalanya sampai kepadanya ya Rasulullah? Qala, lalu baginda pun berkata, "Na'am, benar, pahalanya akan sampai kepada ibumu." Fatasaddaqa anha. Lalu kemudian laki-laki ini pun menunaikan hasratnya, yaitu berinfak, bersedekah, mengatasnamakan untuk ibunya. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga dengan sangat terang menjelaskan bahwa kematian mendadak ini juga menghampiri orang-orang terdahulu sebelum kita. Bahkan kematian mendadak juga mampu dan bisa menghampiri orang-orang yang soleh sekalipun. Dan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya bahkan memuat satu bab khusus tentang kematian mendadak ini, yang beliau beri
Nama bab ini yaitu Babu Mautil Faj'ati Al-Baghtah, yaitu bab yang menghimpun ya cerita, hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang kematian yang datang secara tiba-tiba dan mendadak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ketika mendengar kabar tentang kematian yang datang mendadak kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kenali. Maka para ulama mengatakan bahwa kematian yang datang secara mendadak ini memiliki dua kondisi dan keadaan. Yang pertama, bahwa kematian yang mendadak ini adalah merupakan sebuah malapetaka, sebuah bencana yang besar seandainya dia datang kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian mendadak itu merupakan sebuah malapetaka, sebuah bencana yang besar ketika datang kepada pelaku maksiat, kepada orang yang senantiasa mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang yang diperintahkan untuk jujur dia berkhianat, dia berbohong, diperintahkan untuk taat dia malah tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, kematian mendadak itu adalah merupakan sebuah malapetaka dengan catatan apabila dia menghampiri orang-orang yang bergelimang dengan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya kematian mendadak ini datang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya kematian mendadak ini datang kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia tidak mengisi setiap harinya, setiap jamnya, setiap menit dan detiknya, melainkan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi orang-orang yang demikian, ketahuilah bahwa sesungguhnya mati yang datang secara mendadak ini justru merupakan sebuah keberuntungan ya bagi mereka. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tunduk kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyimpan keinginan yang sangat kuat untuk segera berjumpa dengan yang dicintainya, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa kehidupan dunia ini sangat sementara, bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian, cobaan yang datang silih berganti. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman ya, kematian mendadak ini bagi mereka justru adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya. Dikatakan rahatun lil mu'min wa akhdhatu asafin li fajir. Jadi satu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kematian yang datang secara mendadak ini. Maka baginda mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa kematian mendadak ya, al-mautul fuj'ah ini rahatun lil mu'min wa akhdhatu asafin li fajir. Kematian yang datang secara mendadak ini bagi orang-orang yang beriman merupakan rahah. Apa makna rahah? Ya sesuatu yang sangat menyenangkan bagi mereka, sesuatu yang sangat nikmat bagi mereka. Kenapa? Karena kematian yang datang secara mendadak ini tidak menyisakan sakit yang berkepanjangan, tidak menyisakan sesuatu yang membuat mereka terlalu menderita. Kenapa? Karena kematian itu datang mendadak. Kita juga menyaksikan orang-orang yang ditimpa bencana, sebagai contoh terjadi kecelakaan, meninggal di tempat, tidak sampai dalam hitungan menit lalu meninggal dunia. Tidak merasakan sakit yang terlampau lama. Karena sakaratul maut itu merupakan sebuah keadaan yang sangat menakutkan, yang sangat menyakitkan.
Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa akhdatu asafin li fajir. Tapi di saat yang bersamaan kematian yang datang secara mendadak ini bagi orang-orang yang fajir. Orang-orang yang melakukan maksiat, ya. Bagi orang-orang yang melakukan kemungkaran, melakukan dosa, itu adalah sesuatu yang mengandung bencana dan malapetaka bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena angan-angan mereka yang dulu mereka sampaikan, nanti kalau saya sudah berumur 40 tahun baru saya akan sholat. Nanti saja kita taubatnya kalau sudah umur 50 tahun kita baru berhijab. Nanti dululah kita untuk kemudian bersedekah, berinfak kalau kita sudah sampai usia 60 tahun kalau sudah tua. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kematian datang mendadak kepadanya sebelum dia sampai dan sempat untuk membuktikan apa yang ia cita-citakan. Maka wa akhdatu asafin li fajir. Tidak bisa dikatakan, ditolak bahwa kematian yang mendadak ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Merupakan satu bencana bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Kenapa? Karena dia tidak sempat istighfar, tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kematian sudah datang mengambil nyawanya. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan bahwa kematian yang datang, ya, tidak secara tiba-tiba atau secara perlahan, mungkin bisa didahului dengan penyakit yang datang, ya, dirasakan oleh si pesakit ini. Mungkin ada yang menahun sakitnya, ada mungkin seorang saudara kita yang sakit sudah 2 tahun, ada yang sudah ditimpa sakit 1 tahun, ya, sebelum akhirnya dia meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit diuji dengan 1 bulan sakit full sebelum meninggal dunia. Ada yang sakit 1 minggu sebelum meninggal dunia. Nah, dalam pandangan Islam, orang-orang yang diuji dengan sakit, orang-orang yang ditimpa dengan musibah, apapun itu, bahkan duri yang menusuk kaki kita sekalipun, kalau kita hadapi dengan sabar, mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesuatu itu ada hikmahnya, maka sesungguhnya dia akan mengangkat derajat kita dan akan menghapus dosa kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'min wa fi riwayatin al-muslim." Tidak ada satupun yang menimpa orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim, ya, min wasobin, dari satu penyakit, wala hammin, atau kekhawatiran yang hinggap di hatinya, wala hazanin, tidak pula perasaan yang sedih merundung dirinya, wala ghammin, tidak pula perasaan susah hati yang menimpa dirinya, wala adza, dan tidak pula sesuatu yang menyakitkan dirinya, hatta syaukatu yushakuha, bahkan sampai ke satu duri yang menusuk kakinya, illa kaffarallahu biha min khatayah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kecuali itu semua, sakit itu, sedih itu, perasaan gundah gulana itu, duri yang menusuk itu akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengampunkan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menghadapi itu semua dengan perasaan sabar, dengan menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang baik ataupun juga takdir yang tidak baik. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan orang yang apabila dia meninggal dunia didahului dengan sakit, lalu dia bersabar dengan ujian sakit itu, maka waktu demi waktu yang dia lalui dalam keadaan sakit itu akan mengangkat derajatnya, menghapuskan dosanya. Maka saudara-saudara kita yang diuji dengan sakit yang lama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan hatinya, diberikan kesabaran dalam dirinya, sehingga yang datang, yang terlafazkan dari lisannya adalah ungkapan-ungkapan ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sakit itu pula lah yang menjadi sebab min asbab
dari sebab-sebab yang kelak akan mengantarkan dia kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ridhonya akan memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang datang kematian kepadanya secara mendadak. Bayangkan seorang pelaku maksiat bergelimang dengan dosa, maksiat, narkoba, korupsi, zina, bohong, kezaliman demi kezaliman yang ia lakukan, lalu tiba-tiba Allah mengambil nyawanya dalam keadaan melakukan maksiat. Ya. Ketika sedang menghisap narkoba dia meninggal dunia, overdosis, obat-obatan. Ketika mencuri meninggal dunia, ketika berzina meninggal dunia, na'udzubillah. Tidak ada kesempatan untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda mengatakan rahatun lil mu'min wa akhzatu asafin li fajir. Jadi meninggal atau kematian yang datang secara mendadak ini adalah satu kebahagiaan dan nikmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya dia merupakan azab dan bencana kalau seandainya datang kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tak ada lagi memiliki kesempatan untuk sekedar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bagaimana sikap kita untuk menghadapi kematian yang datang secara mendadak. Kita maklum, kita paham bahwa kematian kepada manusia itu bisa datang didahului dengan sakit yang menanggung bulanan, pekanan. Ya, ada pula yang datang tiba-tiba, bahkan dalam hitungan menit kita baru berjumpa dengannya 5 menit yang lalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Ternyata 5 menit berikutnya dia telah menjadi jenazah yang terbaring kaku. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi penting bagi kita untuk sama-sama mencermati, sama-sama kemudian mengetahui bagaimana sikap kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi kematian yang datang secara mendadak ini. Yang pertama adalah pastikan diri kita senantiasa dalam keadaan suci. Dawamkan atau lazimkan berwudu. Batal wudu kita, wudu kembali. Bepergian kita ke satu tempat lalu kita singgah ke rest area, mungkin ada hajat besar ataupun hajat kecil yang kita tunaikan, kemudian wudu kembali. Pastikan kita menjaga wudu kita. Adalah perkara yang sederhana, tapi kemudian memiliki fadilah dan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bayangkan seandainya kita dalam keadaan berkendaraan lalu kemudian terjadi aksiden kecelakaan, na'udzubillah, lalu kita meninggal dunia, tapi ketika itu kita meninggal dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Masya Allah. Jadi yang pertama adalah sikap kita mulai saat ini, mari sama-sama kita ikhtiarkan senantiasa mendawamkan wudu. Tidak ada yang sulit dengan berwudu ya. Perkara sederhana, tapi mudah-mudahan dengan melazimkan wudu ini kelak kita menjadi pribadi-pribadi yang siap ya, sekalipun kematian itu datang secara mendadak kepada kita. Kemudian yang kedua yaitu dengan senantiasa ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada kematian. Karena dengan ingat kepada kematian, maka kita akan senantiasa memastikan setiap detik yang kita lalui itu semuanya yang kita lakukan, kita penuhi dengan menyiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian tersebut. Sehingga tidak ada satu detik pun yang berlalu yang itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita meninggal dunia secara tiba-tiba, kita dalam kondisi orang-orang yang memiliki bekal yang cukup untuk mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan menyadari bahwa kematian itu datang kapan saja dan di mana saja. Kita siap ataupun tidak, ya, aina ma takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kamu berada, maka kematian itu pasti akan datang kepada. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat ke-154. Allah berfirman,
Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Shadaqallahul azim. Allah mengatakan, qul law kuntum fi buyutikum, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, seandainya sekalipun kamu sedang berada di rumahmu masing-masing, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, maka orang-orang yang sudah Allah tetapkan baginya, Allah tetapkan takdirnya untuk meninggal dunia, maka dia akan keluar dari rumahnya, keluar dari kamarnya hanya semata-mata untuk memenuhi takdirnya. Kita mungkin seharian ya, berdiam di rumah kita, apalagi COVID-19 ya, lockdown di rumah, kita berdiam. Tapi ketika Allah tetapkan takdir kita untuk meninggal dunia, mungkin di depan rumah kita, di seberang jalan sedang berbelanja, maka Allah akan gerakkan hati kita untuk keluar dari rumah kita itu sekedar untuk memenuhi takdir kita, untuk diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ikut berperang tidak akan membuat kita cepat meninggal dunia. Sama halnya dengan berdiam di rumah pun tidak akan menjadikan ajal kita lama datangnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau ajal itu sudah datang, maka dia tidak bisa diundur dan tak pula bisa untuk dipercepat. Maka dengan menyadari kematian itu datang kapan saja, di mana saja, maka dengan itu menjadikan kita pribadi-pribadi yang senantiasa ya, menyempurnakan diri kita, membekali diri kita dengan sebanyak-banyak kebaikan, dengan sebanyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yaitu dengan senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Di antara lafaz doa yang kita bisa baca adalah Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami, ya Allah, jadikan kalimat terakhir yang terlafaz dari lisan kami, ya Allah, ya, ketika ajal datang menjemput kami, yaitu qaula la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, yaitu kalimat pengakuan bahwa la ilaha illallah, bahwa tiada ilah yang layak untuk kita sembah dengan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir kita akan bawakan pesan ya, yang disampaikan oleh ya, yang dinukil oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitabnya Qasru al-Amal ya, juga dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Hadiyu As-Sari Muqaddimah Fathi Al-Bari. Dikatakan igtanim fil faraghi fadla ruku'in ya. Manfaatkanlah di waktu-waktu kita yang kosong ini untuk senantiasa beribadah, untuk ruku', untuk sujud, untuk salat, dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan sampai ada waktu yang berlalu sia-sia tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun tidur, niatkan tidur itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca doa, berwudu sebelum tidur, maka mudah-mudahan itu juga bahagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ayyakuna mautuka baghtah. Kenapa? Karena boleh jadi nanti kematian itu datang kepadamu secara tiba-tiba dan mendadak. Maka tidak ada kata lengah, kata lalai, kata sia-sia dalam hidup kita. Kenapa? Karena boleh jadi kematian datang kepada kita dalam keadaan kita lengah tersebut. Wa kam sahihin ra'aita min ghairi saqamin. Dan berapa banyak orang-orang yang dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada sakit apapun, min ghairi saqamin, tidak ditimpa sakit apapun, zahabat nafsuhu sahihatu faltah. Tiba-tiba ya, nyawanya
lepas dari tubuhnya, nyawanya pergi, berpisah dari jasadnya, faltah, secara tiba-tiba. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian itu datang kepada siapa saja. Orang sehat akan mati, akan meninggal dunia. Orang yang sakit pun juga akan meninggal dunia. Maka yang sehat jangan bangga bahwa Anda akan hidup sekian puluh tahun lagi, tidak. Karena kematian tidak pernah memandang keadaan seseorang, dia siap ataupun belum, dia tua ataupun muda, dia sakit ataupun sehat. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang, maka tidak bisa diundur dan tak pula bisa dipercepat. Mudah-mudahan dengan penyampaian sederhana ini menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ingat kepada kematian, dan ketahuilah bahwa kematian juga datang kepada kita secara tiba-tiba. Maka pastikan kita senantiasa dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kematian itu datang kita dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lam wa ahkam, wa jazakumullahu ala husnil ihtimam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.